baik akan lebih baik kalau anggota kelas itu melaksanakan ketertiban dan kebersihan dengan baik. Ya, ketertiban mengenai apa contohnya? Mengenai tugas, lalu mengenai pembelajaran yang aktif, mengenai ketenangan dalam kelas. Ketenangan itu tidak berarti tidak boleh bercanda ya, tetapi ada saatnya kalau kita mendengarkan guru, kita mendengarkan, kalau saatnya mengerjakan tugas dikerjakan, kalau saatnya bisa bercanda, gitu ya, maksudnya seperti itu. Lalu bagaimana kalian bersikap terhadap guru dan sesama teman? Ya, ini yang penting. Bagaimana kalian bersikap terhadap guru dan teman? Supaya tercipta suasana kelas itu yang ideal, yang nyaman, aman, menyenangkan. Kalian menginginkan orang lain terhadap kalian itu seperti apa? Contoh, kalian itu sering diitik-itik. Kalau belajar kalian merasa terganggu, berarti kalian bersikap terhadap teman kalian berarti tidak mengganggu, mengitik-itik teman. Jadi kan gitu, ya kan? Itu ya, paham ya? Jangan ngantuk ya. Ya. Apa harapan kalian terhadap diri kalian untuk kalian berinteraksi dengan teman? Itu bisa kalian bayangkan teman kalian itu sukanya itu, berarti saya kayak gini. Saya sering diitik-itik teman. Berarti ternyata ya, silakan ditempelkan yang sudah ditempelkan di depan. Mandiri dan tanggung jawab hormat dan satu ya. Silakan bisa ditempel. Yang selesai boleh duduk kembali.
Jadi tema utama pada pemaparan sosialisasi hari ini yaitu bertemakan budaya positif. Kenapa budaya positif? Karena nanti termasuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu nanti akan bermuara kepada budaya positif. Di mana itu termasuk konsep yang mendasari nantinya kenapa tidak ada ranking di sekolah. Dan itu konsepnya bukan hanya dari tata tertib diganti menjadi nama kesepakatan kelas, tetapi ada konsep dan teori yang mendasari itu semua. Saya akan mulai mengenai budaya positif kali ini dengan pertanyaan. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Dari ketiga pernyataan ini, dari tiga pertanyaan ini, ternyata itu semua kurang tepat. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ternyata nanti akan dijelaskan bahwa hukuman itu lebih bersifat jangka pendek. Lalu yang kedua, pemberian hukuman tidak secara keras atau secara positif, membaca dan membersihkan halaman, itu juga kurang tepat, tidak dapat mendisiplinkan anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Dan nanti juga akan dijelaskan kenapa penghargaan itu sama juga dengan hukuman. Jadi itu pun kurang tepat. Ya, nanti ada 5 topik yang akan dipaparkan mengenai budaya positif. Langsung saja yang pertama, alur pemikiran dari disiplin positif itu diawali dari yang namanya teori kontrol. Tadi sudah dijelaskan, teori kontrol itu yang bisa mengontrol dirinya untuk menjadi manusia yang mulia, sehingga dia tahu tujuan nanti dia hidup untuk apa, dia ingin menjadi apa, sehingga apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan itu, langkah-langkahnya itu harus dia penuhi, dia lakukan. Nah, guru mempunyai peran untuk memahamkan anak mengenai prinsip-prinsip yang akan dia cita-citakan. Seperti itu makna dari disiplin. Sehingga manusia yang disiplin adalah manusia yang merdeka, bisa mengatur dirinya sendiri, sehingga nanti menjadi manusia yang berbahagia dan bermakna setinggi-tingginya. Nah, contoh nilai-nilai kebajikan yang ada itu sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa, mandiri. Mandiri itu terdiri dari seperti anak diberikan pilihan. Anak merasa bahwa dia mampu memahami. Pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif atau kalimat positif, bukan kalimat negatif. Jangan, tidak boleh. Itu kalimat negatif, tetapi harus memiliki kalimat positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi memang keyakinan kelas itu ada forum diskusi antara guru dan tujuan itu muncul karena adanya motivasi. Yang pertama, motivasi untuk menghindari hukuman, motivasi untuk mendapatkan imbalan. Semua manusia mempunyai motivasi masing-masing. Nah, yang tadi hukuman dan imbalan itu termasuk motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar, dan sifatnya itu tidak jangka panjang dan tidak baik. Yang baik itu adalah memunculkan motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam anak itu sendiri. Dan nantilah yang akan kita bahas mengenai nilai-nilai kebajikan universal. Dan nantinya nilai-nilai kebajikan itu akan diturunkan menjadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Dan nantinya diharapkan dapat membentuk dari per kelas, nanti membentuk per sekolah, nanti akan membentuk budaya positif sekolah.
Dan nanti juga kalau waktunya cukup, ada 5 posisi kontrol, ada segitiga restitusi, dan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Saya lanjutkan. Apakah makna disiplin? Jadi yang sudah dijelaskan di sini itu pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bapak juga pernah melakukan kesalahan ini, itu tidak apa-apa. Yang penting kamu mau memperbaiki masalah, yaitu manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, itu penghubung. Nantinya peraturan pemantau konsekuensi atau hadiah itu akan bermuara pada nilai-nilai manajer atau murid memperbaiki dirinya sendiri. Nah, kalau pelakuan manajer itu ada segitiga restitusi. Ada yang pertama itu menstabilkan identitas. Guru berkata, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Itu menstabilkan identitas siswa yang awalnya dia merasa gagal, merasa berdosa. Dia stabilkan bahwa itu adalah hal yang manusiawi. Lalu yang langkah satunya adalah validasi kebutuhan, validasi tindakan atau kebutuhannya. Jadi kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Jadi guru memvalidasi bahwa tindakan dia itu kurang tepat. Dia tidak memenuhi kebutuhan dasarnya dengan tepat. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga yang kita bahas bersama-sama kali ini dapat bermanfaat untuk anak dan untuk lingkungan sekolah kita bersama. Terima kasih saya ucapkan. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Feliana dari kelas 9G. Setelah mengikuti pembelajaran IPS dengan menggunakan Google Classroom, Edpuzzle, dan Google Jamboard, saya sangat antusias dalam mempelajari penggunaan aplikasi-aplikasi tersebut. Tentunya penggunaan aplikasi-aplikasi tersebut merupakan hal baru bagi saya. Saya mendukung dengan apa yang dilaksanakan oleh Saudara Alwi dalam pelaksanaan aktualisasi dan habituasi Latsar CPNS, yaitu optimalisasi media pembelajaran IPS berbasis teknologi. Karena memang pada era yang serba internet ini sudah sewajarnya pembelajaran harus menggunakan media yang menarik dan dapat dengan mudah diakses oleh siswa. Semoga apa yang telah dilakukan oleh Saudara Alwi Mutahin ini dapat memberikan manfaat terhadap SMP Negeri 1 Rembang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.